Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Diskusi akan kita lanjutkan bersama Mas Jide. Mas Jide, Anda menyebut ada satu orang lain yang menurut Anda terlibat dalam kasus ini, yaitu dalam kasus terorisme, tapi belum menjalani masa tahanan. Nah, siapa sih orang yang Anda maksud itu? Ya, orang yang saya maksud ini berinisial MI, Pak. Dan dia basicnya pengusaha di Bandar Lampung. Pengusaha? Pengusaha Ya. Di Bandar Lampung di ini? Bandar Lampung. Apakah ada keterkaitan hubungan saudara atau jaringan atau kekerabatan atau apa Ada hubungan dengan jaringan, Pak. dalam jaringan Organisasi organisasi ya? teroris ini. Oh, jadi masih ada keterkaitan jaringan ya di Iya. situ di dalamnya. Oke. Apa perannya selain apa? Tadi kan disebutkan bahwa dia menyimpan senjata ya. Iya. Apa keterkaitan lain yang bisa dijadikan alasan pemberat bahwa dia menurut Mas Jide itu terlibat dalam kasus ini? Iya, kalau yang pasti dia jelas orang jaringan, walaupun dia mungkin hanya simpatisan, Pak. Terus waktu penangkapan saya di BAP saya itu penyidik Densus menanyakan kepada saya kemana-mana aja barang-barang Senpi itu ke saya kan, dan saya jelaskan ke penyidik. Yang dua itu saya titipkan ke inisial Y, dan Y ditangkap, divonis selama 1 tahun dan sudah menjalankan. Nah, dan yang si MI ini, salah satu Senpi ini, MI ini orang jaringan, Pak. Dan waktu itu sempat ditangkap selang 2 minggu dari saya ditangkap. Kemudian MI ini menjalani penahanan di Makobrimob Cikeas kurang lebih 6 bulan. Nah, setelah itu MI ini menurut penyidik itu ditangguhkan penahanannya. Nah, itu yang jadi jadi pertanyaan bagi saya gitu. Kenapa MI ini ditangguhkan sampai hari ini, bulan Maret 2026 ini? Jadi setelah Anda ditangkap 2 minggu kemudian si MI ini juga ditangkap karena dari hasil pengembangan dari saya. Karena di BAP saya jelas, di BAP saya salah satu Senpi jenis FN dan 1 kotak amunisinya saya titipkan ke MI. Nah, yang 2 senjata itu dan amunisinya saya titipkan kepada Y. Nah, Y ini ditangkap, diadili 1 tahun. Sudah diproses hukum. Sudah diproses. Nah, si MI ini ya sampai hari ini. Tapi si MI sempat 6 bulan dia sempat 6 bulan ditahan di markas di Makobrimob Cikeas ya. Dan di situ waktu di BAP saya jelas senjata itu kemana, amunisinya kemana. Dan waktu itu beberapa bulan setelah saya ditangkap, kami diadakan rekonstruksi oleh Densus 88 bersama MI. Nah, waktu rekonstruksi itu ya serah terima senjata saya dengan si MI 2 kali. Sudah jelas ya? Sudah jelas, dan itu dipoto-foto Pak sama Densus. Nah, ini ditangguhkan dan sudah 2 tahun lebih ya ditangguhkan, tidak diadili. Tapi waktu dari sejak pertama kali Anda ditangkap, kemudian diproses hukum sampai menjalani hukuman, apakah Anda pernah mengetahui apakah si MI ini pernah ditetapkan sebagai tersangka? Iya, menurut saya Pak, ya saya sedikit ngerti hukum sedikit lah ya. Seorang
tersangka teroris itu disidik kan, Pak. Ya. Jika 7 kali, kalau nggak salah 7 kali 24 jam itu tidak terbukti, itu dibebaskan. 7 kali 24 jam. Nah ini kalau dia tidak terbukti, ini sudah ditahan 6 bulan, Pak. Ya. Iya, itu bisa dipastikan dia tersangka. 6 bulan ditahan. Kalau dia tidak terbukti, salah Densus, Pak. Menahan orang tidak terbukti sampai 6 bulan. Kalau 7 kali 24 jam tidak terbukti, artinya dia hanya sebagai saksi aja. Iya, pulang, toh. Tapi setelah lebih dari 7 kali 24 jam, berarti tersangka. seharusnya dia menjadi tersangka. Tetapi Anda sampai sekarang tidak pernah mendengar bahwa MI ini adalah sudah ditetapkan sebagai tersangka. Belum pernah mendengarkan itu. Belum pernah. Iya. Atau kemungkinan SP3 atau di PTS kan kira-kira? Saya tidak tahu pasti kalau itu, Pak. Tapi setelah MI dipulangkan, ditangguhkan, saya waktu itu dipanggil oleh penyidiknya MI untuk dimintai keterangan tambahan. Jadi saya bertanya kepada penyidiknya, Pak, kenapa kok MI ini pulang? Iya, katanya. Ini untuk sementara kita tangguhkan. Dan nanti mau kita ambil lagi, katanya. Tapi ini sudah hampir 2,5 tahun lebih nih. Masih bebas dan pernah keluar negeri, pernah umroh. Iya. Jadi yang jadi pertanyaan saya juga, Pak, ini ada apa dan ada siapa? Ada apa dan ada siapa? Kalau dugaan Anda kira-kira seperti apa? Ada apanya itu apa? Ya mungkin ada yang ngurus mungkin, Pak. Ada yang mengurus. Berarti ada siapanya? Iya, karena nggak mungkin seorang tersangka. Kasusnya teroris, Pak, jelas. Sangat berat ya? Iya, punya senpi. Dia mengakui senpi dan amunisi. Jelas itu, Pak. Iya, berarti ada apa karena ada siapanya. Yang sekarang kita pertanyakan siapa itu? Iya, dan apa itu? Dan apa itu? Artinya kalau ketika kita bertanya siapa, apalagi di dalam kasus Terorisme. pidana berat, Iya. terorisme, ini berarti orangnya orang yang bisa dikatakan orang gerot, orang kuat, orang berpangkat. Iya, bisa jadi, Pak. Dia ditangguhkan 2,5 tahun sampai hari ini, 2,5 tahun lebih. Iya, masih di luar dan pernah keluar negeri, umroh. Dan ini tidak lazim ya penangguhan penahanan, kalaupun dia tersangka, ini kan ada penangguhan penahanan sampai 2,5 tahun. Iya. Oh, jadi memang agak aneh ya ini. Iya, sangat aneh, Pak. Sangat aneh. Anda mencium bau aroma KKN dalam hal ini? Ya, saya tidak bisa memastikan itu. Tapi dalam sepengetahuan Anda, apakah ada kasus-kasus lain yang melibatkan, katakan teman-teman sesama napiter itu yang seperti ini? Belum pernah. Baru sekali nih yang saya tahu. Ini kan Anda bergaul di mana? Di dalam lapas dengan banyak ya? Iya. Dengan banyak napiter lain, bukan hanya dari Lampung. Iya, di dalam rutan. Dalam rutan ya? Rutan Makobrimob itu kan isinya terpidana teroris semua itu. Dan itu tidak ada yang seperti ini? Tidak ada. Ini perlakuannya spesial ini. Ini sangat mengusik rasa keadilan Anda ya? Oh iya, Pak. Bagaimana Anda menjalani masa-masa di dalam rutan itu ketika Anda mengetahui bahwa ada MI yang tidak diproses secara hukum? Rasa kesal, rasa... Iya, saya kesal dan saya pernah menanyakan itu ke beberapa densus pembina kami ya di Makobrimob Cikiasi itu, Pak. Ya, jawaban mereka juga macam-macam, yang bilang ya sudahlah, nggak usah diobrolin dulu yang itu, kamu jalanin
apa Oke. hukuman kamu aja, terus ya banyak lah. Oke, tahan dulu Mas ya. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah jeda berikut.